sebuah kota tanpa kemacetan, tanpa lampu merah menyala sia-sia, dengan drone yang terbang teratur mengantar obat dan makanan, dan polisi yang bekerja dibantu kecerdasan buatan untuk mencegah kejahatan, bahkan sebelum terjadi. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi tidak. Ini nyata. Dan sedang terjadi. Di Tiongkok. Menurut laporan dari South China Morning Post dan didukung data dari MIT Technology Review, Tiongkok sedang membangun kota-kota baru. Bukan sekadar modern, tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan drone. Kota ini bukan impian masa depan. Kota ini nyata dan berkembang setiap hari. Sebelum lanjut, kalau kamu baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di Kuak Fakta, kita bakal terus bedah hal-hal yang bikin kamu bilang, serius? Itu nyata? Mari kita mulai dari Xiong'an New Area. Kota ini dirancang khusus dari nol oleh Presiden Xi Jinping sendiri untuk menjadi kota masa depan. Berada sekitar 100 km dari Beijing, Xiong'an bukan sekadar kota satelit. Ia adalah percobaan raksasa, sebuah laboratorium hidup untuk teknologi masa depan. Xiong'an tidak dibangun seperti kota biasa. Menurut perencanaannya yang dikutip dari World Economic Forum, kota ini akan menggunakan sistem digital twin. Artinya, setiap jalan, setiap bangunan, bahkan arus lalu lintas, akan punya kembaran digital yang hidup dan terhubung dengan jaringan sensor. Ini memungkinkan pemerintah mengatur kota dalam waktu nyata. Kalau ada banjir di satu titik, sistem akan otomatis mengalihkan lalu lintas. Kalau polusi naik, sistem akan mengatur ventilasi bangunan dan kendaraan publik. Tidak ada keputusan yang dibuat asal-asalan, semua berbasis data. Di kota ini, kendaraan otonom bukan konsep masa depan, tapi bagian dari rencana. Mobil tanpa sopir diuji setiap hari. Bahkan sistem transportasi publik dirancang agar bisa jalan otomatis, tanpa masinis atau pengemudi, tapi Xiong'an bukan satu-satunya. Ada juga Shenzhen. Kota ini lebih dari sekadar kawasan industri. Shenzhen adalah rumah bagi perusahaan DJI, pemimpin dunia dalam teknologi drone. Kota ini bukan hanya produsen drone, tapi juga pengembang ekosistem drone urban. Menurut laporan dari Bloomberg, Shenzhen kini menguji sistem lalu lintas udara untuk drone. Jadi seperti jalan tol di langit, tapi khusus buat drone. Mereka bisa antar obat, dokumen penting, bahkan makanan, ke gedung-gedung tinggi dan area terpencil. Pemerintah lokal bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk menciptakan jalur penerbangan drone yang terkoordinasi dengan sistem lalu lintas darat. Ini artinya kota ini sedang menuju pada integrasi penuh antara udara dan darat. Kamu masih bersama kami? Kalau iya, jangan lupa tulis komentar. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa punya kota seperti ini? Sekarang kita lanjut ke Hangzhou. Kota ini terkenal sebagai markas besar Alibaba, tapi yang lebih menarik adalah sistem City Brain. Sistem ini adalah otaknya kota. Dikembangkan oleh Alibaba Cloud, City Brain memantau jutaan data secara langsung, mulai dari CCTV, lampu lalu lintas, hingga laporan warga. Dikutip dari laporan MIT Review, ketika terjadi kecelakaan di satu sudut jalan, City Brain bisa memanggil ambulans, mengatur lampu lalu lintas agar jalur terbuka, dan memberitahu rumah sakit terdekat, all in real time. Hasilnya, waktu tanggap darurat di Hangzhou bisa dipotong hingga 20%. Tidak hanya itu, sistem ini juga digunakan untuk mengelola pariwisata, keamanan, dan bahkan prediksi kejahatan. Jika ada perilaku mencurigakan terdeteksi dari pola data CCTV dan pergerakan warga, sistem bisa memberi peringatan dini kepada aparat kepolisian. Ini tentu mengundang pertanyaan, apakah kota ini akan menjadi terlalu dikendalikan? Apakah privasi warga terancam? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, dan di bagian akhir nanti, kita akan membahas juga sisi gelap dari kota AI. Sekarang mari kita geser sedikit ke Chengdu, salah satu kota besar di wilayah barat Tiongkok. Disinilah berkembang industri robotik dan AI untuk manufaktur. Pemerintah Chengdu mendorong pembangunan kawasan industri yang sepenuhnya otomatis, mulai dari pergudangan hingga lini perakitan. Robot bukan hanya membantu kerja manusia, di banyak kasus robot menggantikan sepenuhnya tenaga manusia. Tapi menariknya, sektor pendidikan juga bergerak cepat. Sekolah-sekolah menengah di Chengdu mulai mengintegrasikan pembelajaran pemrograman AI sejak usia belia. Siswa kelas 8 di sana sudah biasa mengembangkan model AI sederhana. Menurut China AI Development Report tahun 2023, lebih dari 50% universitas di Tiongkok kini punya jurusan atau mata kuliah berbasis AI. Pemerintah mendanai penuh pengembangan tenaga ahli ini karena mereka sadar
Masa depan bukan ditentukan oleh sumber daya alam, tapi oleh kecerdasan buatan. Apakah kamu mulai merasa kagum atau justru ngeri? Jangan lupa share video ini ke teman kamu, terutama yang hobi teknologi atau tertarik jadi bagian dari masa depan. Sekarang kita masuk ke satu kota yang jarang dibahas, Suzhou. Kota ini mungkin tidak sepopuler Beijing atau Shanghai, tapi Suzhou punya program pengembangan industri cerdas berbasis IoT terbesar di Asia Timur. Suzhou Industrial Park adalah contoh paling nyata. Setiap mesin, kontainer, dan kendaraan logistik terhubung dalam sistem yang sama. Dengan lebih dari 2 juta sensor, sistem ini bisa mengelola ribuan pengiriman setiap hari tanpa perlu supervisi manusia. Sistemnya belajar sendiri dari data yang masuk. Kalau ada pola keterlambatan, sistem langsung menyesuaikan rute, mengatur ulang waktu pengiriman, dan bahkan memberi saran efisiensi produksi. Kota ini juga bekerja sama dengan startup dan universitas lokal untuk riset lanjutan soal etika AI, bias algoritma, dan pengaruh sosial ekonomi dari otomasi massal. Ini penting. Karena kota AI bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang manusia yang hidup di dalamnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa, jika kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe sekarang juga. Sekarang mari kita bahas, apa dampak positif dan negatif dari kota berbasis AI? Dampak positifnya jelas. Pertama, efisiensi. Layanan publik bisa jauh lebih cepat dan presisi. Kedua, keselamatan. Banyak sistem dibuat untuk mencegah kecelakaan dan tindak kriminal. Ketiga, kualitas hidup meningkat. Transportasi nyaman, udara lebih bersih karena pemakaian energi terkontrol. Tapi sisi negatifnya tidak bisa diabaikan. Banyak pengamat, termasuk dari Harvard Kennedy School, mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan data. Kota yang diawasi AI bisa berubah menjadi kota yang terlalu dikontrol. Tanpa regulasi yang kuat, teknologi bisa berubah menjadi alat pengawasan masif yang menekan kebebasan individu. Selain itu, otomatisasi bisa menghapus banyak pekerjaan manusia. Ini menimbulkan tantangan ekonomi, terutama bagi mereka yang belum sempat meningkatkan keterampilan. Tiongkok menjawab tantangan ini dengan mendorong program pelatihan ulang atau reskilling besar-besaran. Tapi, apakah semua negara bisa melakukannya? Itu tantangan global yang belum semua punya jawabannya. Sekarang, mari kita lihat masa depan. Menurut laporan World Bank dan OECD, kota berbasis AI akan menjadi norma baru dalam 20 tahun ke depan. Bukan cuma di Tiongkok, tapi di seluruh dunia. Kota yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi ini akan tertinggal. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap? Beberapa kota di Indonesia sudah mulai merintis Smart City. Bandung, Makassar, dan Jakarta punya proyek serupa. Tapi perbedaannya adalah, kita masih mengintegrasikan teknologi di kota lama, sementara Tiongkok membangun dari nol. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Pertama, keberanian untuk berinovasi. Tiongkok tidak ragu bereksperimen pada skala besar. Kedua, kemauan investasi jangka panjang. Mereka membangun bukan untuk hari ini, tapi untuk 20 tahun ke depan. Ketiga, sinergi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah bekerja sama erat dengan perusahaan teknologi, universitas, bahkan startup lokal. Mungkin sudah saatnya Indonesia juga mempertimbangkan pembangunan kota-kota baru, dengan cetak biru yang modern, terintegrasi, dan berbasis AI. Sekian pembahasan kita hari ini. Jika kamu punya opini atau pertanyaan soal topik ini, langsung tulis di kolom komentar. Dan ingat, bantu channel Kuak Fakta tetap hidup dan berkembang dengan klik subscribe, nyalain lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Karena masa depan tidak datang dengan pelan, ia datang cepat, dan yang tidak siap akan tertinggal.